Itu ada yang mukul saya, trak, banter banget. Mana aku? Tak balas, trak. Gurune mendelik. Oke, halo rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya, Zita dan Mas Dino di Berita Teater. Wah, susah banget ini, ada R-nya banyak soalnya. Nah, kali ini kita masih dibersamai oleh Pak Broto. Mas Broto, oh iya betul, Mas Broto. Saya akan mencoba mengingatnya. Masih dibersamai dengan Mas Broto. Dan kita mungkin akan membahas secara lebih spesifik ya Mas ya soal gerak dan bahasa. Dan secara khusus nanti mungkin Mas Broto bisa juga sekaligus memberikan contoh gimana sih akhirnya bahasa isyarat itu gitu. Ditanggapi gitu. Betul, ya? betul. Okay. Baik bahasa isyarat sebagai komunikasi, kalau misalkan teman-teman sudah melihat di sesi sebelumnya itu sempat diceritakan bahwa bahasa isyarat adalah komunikasi sekaligus juga bahasa isyarat sebagai media Ekspresi di dalam seni. ekspresi seni. Okay. Betul. Nah, monggo Mas Dino dulu atau saya dulu yang mau nanya nih? Gak usah aja. Gak usah tanya, udah. Oke, terima kasih. Oke, Mas Broto, gini. Kemarin kan juga sempat keliru memaknai ternyata yang dilakukan oleh teman-teman di Fabel itu mereka tidak melulu berpantomim, ternyata memang punya bahasa yang berbeda. Nah, kalau menurut jenengan sendiri sebenarnya apa sih Mas bedanya kita melakukan sebuah gerakan yang sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan gerakan sebagai ekspresi seni? Menurut jenengan gimana Mas? Menurut saya ini pertanyaan sangat berat. Oke. Berapa kilo Pak? Sekarang sih sudah turun. Larang ngomong kayak dia. Kalau ngomong tentang bahasa seni dan bahasa komunikasi itu sesungguhnya kalau bersama dengan teman tuli itu tidak jauh beda dengan bahasa komunikasi kita seperti ini. Kemudian bahasa seninya disenikan. Itu. Titiknya kan begitu. Tetapi kalau dituli kan kemudian tidak bisa menggunakan tone atau nada bahasa yang dimain-mainkan lewat suara. Sehingga mereka menggunakan tubuhnya untuk bisa mengekspresikan sesuatu. Nah, titik kesamaan itu akhirnya gini, kalau bahasa kita suara tadi, kalau yang di bisu tuli itu sesungguhnya kita jarang sekali pentas yang dibendrol sebagai teater. Kita tidak pernah pentas drama isyarat, itu tidak pernah. Biasanya hanya pantomim, kemudian ekspresi tubuh saja. Nah, titiknya adalah kalau tadi ditanyakan bagaimana bahasa keseharian dengan bahasa di seni, itu kita banyak melatih tubuh mereka. Melatih tubuh mereka seperti halnya yang kemarin saya bilang bahwa pantomim yang melatih penjarian gitu. Kalau mereka kemudian melatih ekspresi mereka, melatih tubuh mereka yang di titik awalnya setelah mereka menemukan rasa pede itu dan mampu berdiri di depan panggung, ya kemudian dia harus melatih sendi-sendi tubuhnya, melatih gestur tubuhnya, melatih ekspresinya sehingga ketoto, betul-betul ketoto seperti itu. Waduh persis dengan kita. Nah, ini yang pertanyaan seringkali menjebak atau membingungkan orang. Terus nek karo cah difabel piye? Jawabannya podo. Hanya saja kita harus menemukan titik atau pola bahasanya. Nah, dengan bahasa itulah yang kemudian kita olah. Ayo. Oke. Nah, terus gini Mas, tadi kan Mas sempat menyinggung soal bedanya geraknya disenikan. Nah, nek disenikan itu gimana sih Mas sebenarnya? Maksudnya apa sih yang membuat sebuah gerakan itu ini gerakannya sudah disenikan ini. Nah, gimana Mas kalau menurut jenengan? Kuwi engko kan yo terus nek mlebu ning nggon genre bentuk-bentuk seni, kan yo terus jadi bebas banget. Ada seni realis yang kemudian realis apa anane kaya ngene iki, tetapi sekali lagi ketika di atas panggung ya harus diperbola, harus diperbesar. Titiknya hanya itu saja sebetulnya. Kalau kita kemudian mampu mengekspresikan suara sehingga mampu ditangkap oleh penonton yang paling belakang, maka kemudian di seni teman-teman di bawayang
maka pantomimnya harus pantomim bentuk yang besar Oke. untuk kemudian mampu ditangkap oleh mereka. Ngono kuwi ya, Mas. Masalah ini ya Mas, Sederhana. apa sih istilahnya? Amplifikasi, pembesaran itulah. Amplitudo. Amplitude. Enggak mudun iki. Oke, gimana Mbak Zita? Kalau misalkan saya boleh tahu secara lebih lanjut, Pak Mas Broto, saya masih manggilnya Pak terus nih. Alhamdulillah. Le aja. Mas Broto, contohnya gimana sih Mas kalau misalkan akhirnya teman-teman bermain pantomim dengan bahasa isyarat, tapi itu dihiperbolik gitu. Nek pantomim ora oleh nganggo bahasa isyarat. Oh iya, Ini sorry Mas, ini sorry. yang bener ini. Jadi ngene iki, dudu pantomim tetapi kayak lagu yang sempat saya singgung bahwa mereka menyanyi itu dengan bahasa isyarat itu kemudian jadi tampak lagu. Oh, ngono iki Dek. Oke. Dia membikin O di sini. Terus kalau seni bahasanya waktu itu gini, karena menunjuk jam. Tapi kalau di seni kemudian iso diganti ngene iki. Iya. Detikan. Benar. Nah, ini yang kemudian mampu ditangkap oleh penonton. Oh, kuwi maksudnya detikan. Iya. Sederhana ora sulit. Tapi butuh imajinasi kayaknya ini. Iya. Seni iki. Angel. Tapi saya juga mau sedikit bercerita bahwa kalau tadi kan arahannya selalu ke teman-teman tuli. Terus bagaimana dengan teman netra? Nah, ya. Bagaimana dengan teman daksa? Gitu. Benar. Itu juga memakai bahasa tersendiri. Iya. Dan titiknya menurut saya justru ketika ketemu dengan teman-teman di Webel itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa hati. Asik. Ketika jadi lagu hatimu kan nih, sudah Pak. diterima oleh mereka, maka kamu akan melakukan apapun jadi rileks. Seperti teman-teman yang di sini yang sekarang pada nonton gini. Itu kalau saya ngobrol dengan teman-teman tuli itu kayak saya mendiskriminasi mereka gitu. Misalnya manggil mat, wah nggak dengar gitu. Wah kok ngomong ngono? Enggak. Nanti suatu saat juga ada anak yang kemudian manggil saya, begitu saya nggak dengar, wah Pak kamu tuli ya nggak? Ya, pada wae. Akhirnya karena kita sudah merasa satu, merasa menjadi saudara, ya gojeke ngono kuwi itu bisa terjadi. Iya, Tapi bagi teman yang tidak terbiasa, wah Mas Broto melakukan diskriminasi. Diskriminasi apa? Betul. Diskriminasi wis diantem iki. Benar. Jadi dan sekali lagi karena hatinya hadir di sana. Kayak awal saya ketemu dengan teman netra namanya Denny, itu juga gitu. Itu persis ketika komunitas pertama saya Devat Community dibubarkan. Saya ketemu dia itu. Mas, sekarang kan sudah nggak ngurusi tuli. Saya dibantuin dong. Bantuin apa? Saya pengen pantomim. Waduh, modar. Orang netra pengen pantomim. Iki piye caranya? Iya. Yo nganti saiki urung kelakon. Nah, dia cukup sibuk, tetapi tapi kemarin kita sempat ngajak mereka pentas dan menemukan satu cara di atas panggung gitu. Kan panggung ketika panggung lampu nyala di mana-mana gitu. Tiba-tiba lampu mati. Tep. Gitu. Saya khawatir. Ini nanti teman netra ketika keluar dari panggung gimana? Wah, engko piye kowe nek metu piye? Loh, aku lampu murup karo mati kan ora ono bedane to, Bi. Iya. Oh iya sing salah aku. Itu masing-masing ada caranya. Kemudian yang terjadi adalah ada teman namanya Mas Tikus. Itu dia di luar nutuki level itu tok gitu. Ya mereka langsung menuju ke sana selesai itu. Awak dhewe ana tutukan ning kono tetep nabrak kancane. Mereka rileks karena mereka kemudian punya mapping yang jelas di atas panggung. Oh ning kene ana level ning kene wong, aku pasti tidak menabrak gitu. Nah, pola-pola di atas panggung itu kemudian ditemukan di atas panggung ketika bersama dengan mereka. Beberapa tahun yang lalu kita sempat membuat pertunjukan di sebuah SLB gitu. Karena mereka sangat akrab denganku, begitu aku datang itu aku dipeluk gitu. Ibunya, jangan, enggak sopan. Bagi saya enggak, itu bukan persoalan sopan atau enggak sopan, tetapi itu pelampiasan emosi mereka bahwa mereka menerima saya dan saya sangat bahagia. Dulu juga ketika di SLB itu ada yang mukul saya, banter banget. Teman aku, tak balas, gurunya mendelik. Kok balas? Orang apa? Baru begitu aku balas, dia guyu.
Aku dikeplak meneh. Ganti tak keplak. Baru ya ya. Semenjak saat itu aku akrab dengan dia. Jadi ada bahasa-bahasa yang harus kemudian kita ikuti. Setelah kita mengikuti bahasanya mereka, mereka menerima kita secara hati bertaut, terjadilah cinta-cinta. Gitu. Kemudian ya Langsung kita jadi bisa melakukan eksplorasi, sana mengeksplorasi saya mengeksplorasi mereka untuk kemudian menciptakan sebuah karya. Oke. Waduh wae. Ya, berarti akhirnya pendekatan baik untuk teman-teman tunanetra maupun tunarungu itu ada sendiri-sendiri ya Pak ya? Ada pola awal berbeda. Berarti memang kita harus memahami gimana sih bahasa yang mereka gunakan, terus kita belajar ke sana dulu ya Mas ya. Iya. Walaupun kan sering dibilang gini bahwa teman tunanetra itu bahasanya ya bahasa verbal memang kayak lancar, tetapi bagaimana berlaku ketika bersama dengan mereka. Mereka contohnya dulu gini, ada aturan kayak gini. Kalau di bis tuli itu tidak boleh gablok mukul punggung dari belakang, deng, karena itu mengejutkan mereka. Oh iya. Itu diskriminasi. Benar. Yang terjadi adalah mereka melakukan itu sendiri dengan temannya. Anjok piye iki aturane kita kanggo. Terus aturan berikutnya di teman-teman netra itu ketika kita mau membantu dia, kita nggak boleh memegang terus menggandeng ditarik, itu nggak boleh. Karena mereka terus jadi orang siap gitu. Kita tinggal menempelkan tangan kita, mereka pegang tangan kita, kemudian dibawa kemana Tapi ya sekali lagi kalau kita sudah tahu bahasanya, tahu caranya, dan kita diterima di mereka, sudah hancur dinding pemisah antara kita dengan dia, maka berikutnya kita bisa melakukan apapun. Pak, Mas Broto, kalau tadi diceritakan bagaimana hubungan Mas Broto dengan teman-teman netra dan teman-teman tuli, kalau dengan teman-teman daksa ketika berbicara mengenai gerak dan bahasa gimana tuh? Itu juga unik juga. Pengalaman saya sekali lagi waktu di SLB itu justru gini, ini ada sebuah kesimpulan saya sendiri, bahwa ketika anak-anak itu orang tuanya mau menerima segala macam kekurangan anaknya, maka perkembangan anak jadi sangat luar biasa. Perkembangan pemikirannya, perkembangan komunikasinya itu jadi sangat luar biasa. Nah, ketika ketemu dengan teman-teman daksa di SLB itu sama juga. Ngene iki, saya punya teman yang itu sudah move on sih ya. Namanya Arif Setiabudi. Itu dia kecelakaan kerja, kakinya nggak ada satu itu. Wah, rasa sedih. Gitu. Nah, ketika dia ketemu dan kemudian dia bercerita bahwa dulu kakinya kepotong bla 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 gitu, dia ya relax aja. Karena dia kemudian mampu move on dan mampu dance freestyle. Sikile munggah, muter-muter ning dhuwur set ngono. Ya Gojek saya waktu itu, ya kamu bisa ngangkat kakimu ke atas karena cuma satu. Gitu. Enteng. Aku loro. tapi ya kita Gojek kayak begitu ya deh. Ya wah jenengan kabotan weteng. Itu sudah sering terjadi. Bahasanya harus menurut saya, cara saya harus sampai di titik kita saling ngecek. Wes kepenak. Itu sudah bukan lagi bentuk diskriminasi ya Pak ya? Sudah bukan lagi wah gue netra aku. Nah dibilang difabel, kita semuanya difabel. Saya difabel dengan tubuh kayak ini terlalu berat. Saya jadi nggak bisa salto. Tapi ya udah, kita masing-masing punya kekurangan. Hanya kemudian kalau masuk di ranah difabel itu ekstrim banget kondisi tubuhnya, kondisi panca inderanya sangat berbeda dengan kita. Mungkin ekstrim bagi kita yang nggak terbiasa dengan seperti sekali itu. Lagi ya saya akan selalu bilang podo baik. Iya, benar. Tinggal kita mau nggak sih mendekat ke mereka. Ketika mau dan saling menerima, everything is okay. Alright baby. Luar biasa. Yes. Oke. Terima kasih Mas Broto. Ada satu hal yang memang ini saya garis bawahi, itu yang menarik adalah kita semua ini sebenarnya difabel. Tergantung bagaimana kita menerima diri kita dan bagaimana kita memaknai diri kita. Gitu ya Mas ya. So sweet. Terima kasih Mas Broto sudah menemani kami selama 3 episode ini. Betul. Siap. Semoga, ini baru kali ini Berita Teater saya ambal-ambali merinding. Ya, karena biasanya kan sok Gojek, sok ambiar, ini ada ambiarnya. Aku mau merinding. Ada ambiarnya, ada terharunya, ada seriusnya. Iya, ada seriusnya.
Menarik sekali, terima kasih Mas Broto sudah hadir. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu, tim produksi dan juga belum pernah disebutkan ya. Terima kasih teman-teman tim produksi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetap Raiso Tetap disebutkan. bersatukan. Dan jangan lupa Mas, terima kasih kepada Mbak Interpreter. Mbak Interpreter. Lia ya. yang sudah membantu. Sama Mbak Di. Oh, Mbak Di. Nah, Mbak Oke, Dina. Mbak Dina oke. dan Mbak Dina juga. Oke, terima kasih juga atas ruangnya di Kasuli ini yang menarik. Akan kita gunakan lagi setelah ini. oh dengan boleh. pemateri yang berbeda. Oke. Siap. Terima kasih Mas Broto, kurang Terima lebihnya kasih, Mas Broto. kami mohon maaf. Kita ketemu lagi di berita teater berikutnya. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih semua.